Jadi dasar dari gagasan geo development merupakan satu pemikiran memperhatikan dimensi utama dari pembelajaran studi pembangunan. Baik itu menyangkut geografi, atau menyangkut geokimia, atau menyangkut geologi, itu menjadi bagian yang penting untuk dapat melakukan identifikasi ekosistem yang ada. Misalnya, perhatian saya itu pada Gua Pamona, dan mengawal itu saya berpikir kemudian itu ternyata bukan hanya sekedar gua, tetapi gambaran yang konkret itu kesannya itu seperti saya berada di gunung yang memiliki hutan purba, atau singkatnya tempat dari Gua Pamona merupakan eks gunung purba dengan latar belakang atau memiliki ekosistem hutan purba. Di bagian pertama, kedua, dan ketiga, saya sudah memberikan penjelasan secara umum bahwa ada banyak hal yang bisa kita lacak lebih lanjut, atau ada banyak hal yang bisa kita jadikan petunjuk. Dan itu semua kita bisa memperoleh dari alam di bagian keempat ini. Kemudian kita akan lanjutkan kembali untuk memperkenalkan proses elektrolisis sebagai salah satu cara atau pendekatan untuk mengetahui banyak hal menyangkut kandungan-kandungan tertentu, termasuk memahami ekosistem kita seperti suatu cara atau pendekatan untuk mengetahui apakah di suatu tempat merupakan lokasi dari X gunung berapi purba, dan kita akan memulainya di bagian keempat ini. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa.
Di sini, tepian anjungan Danau Poso merupakan salah satu lokasi dari sampling yang saya ambil. Dan ini terbuka bagi umum. Saat ini, kita bisa melihat hamparan pasir, kerang, dan lainnya. Dan itu terjadi ketika musim kemarau panjang. Umumnya, kita kenal sebagai badai El Nino. Tapi sebenarnya saya kurang sepaham dengan nama itu. Mungkin baiknya kita gunakan nama musim kemarau panjang saja. Dan itu jauh lebih simpel. Sebelum memulai pembahasan, maka perlu saya jelaskan beberapa hal. Misalnya berkaitan dengan kekeliruan dalam memahami Danau Poso. Tidak sedikit orang memahami Danau Poso itu berada di Poso atau tepatnya di kota Poso. Ini sebenarnya keliru. Yang benar adalah Danau Poso itu terletak atau berada di Tentena dan sekitarnya. Dan Tentena merupakan pusat dari Danau Poso itu sendiri. Dan penjelasannya kedua, dilihat ya dari arus danau, maka posisi Tentena itu dapat dikatakan berada di atas. Ya, kita coba untuk langsung coret-coret. Jadi kasarnya seperti ini. Itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Dan misalnya di sini nih kita anggap saja ini Poso. Anggap saja kota Poso itu posisinya berada di dataran rendah. Untuk denanya seperti ini. Jadi air Danau Poso mengalir, arusnya itu dari Tentena mengalir ke bawah, sehingga dapat dikatakan Tentena berada pada dataran tinggi. Karena di sini lokasi dari Danau Poso di sini di Tentena. Ini misalnya ini seperti ini. Ini Danau Poso. Nah, kalau di Poso itu Sungai Poso. Jadi dia mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Dan Tentena itu berada di dataran tinggi. Sementara Poso, kota Poso berada di dataran rendah. Nah, kalau di Poso itu merupakan Sungai Poso. Yang mengawali saya untuk membuat konten pembelajaran kita untuk bisa kita pahami petunjuk-petunjuk seperti apa sih yang bisa kita gunakan untuk mengetahui bahwa di suatu wilayah itu memiliki gunung berapi purba. Jadi pemikiran ini didasari dari perhatian saya berkaitan dengan jumlah populasi suku Pamona dalam keterkaitannya dengan pembentukan Danau Poso. Dan seperti diketahui banyak orang bahwa Danau Poso itu merupakan
danau yang terbentuk karena adanya gerakan tektonik. Dan salah satu kekuatan dari yang menyebabkan pembentukan danau poso misalnya berkaitan dengan endogen, hilangnya permukaan bumi. Salah satunya hilangnya permukaan bumi sehingga terbentuk cekungan dan terjadilah danau poso. Nah, berkaitan dengan peristiwa itu dan dalam hubungannya dengan populasi suku Pamona, saya memperhatikan bahwa suku Pamona populasinya sangat sedikit dibanding dengan populasi suku-suku lain yang ada atau berdekatan dengan Sulawesi Tengah atau populasi suku yang ada di Sulawesi Tengah. Jumlah suku Pamona, jumlah orang-orang dari suku Pamona itu sangat sedikit, sehingga ya memang peristiwa pembentukan danau poso itu mengakibatkan banyak orang yang meninggal akibat dari proses pembentukannya. Dan dari sini saya mulai berpikir itu besarnya bencana di balik pembentukan danau poso itu sebenarnya seperti apa sih. Dan kemudian dilakukanlah kegiatan ini yang bermaksud untuk ingin mencari tahu posisi dari gunung berapi Purbakala atau zona gunung berapi Purbakala. Gunung berapi Purbakala adalah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi untuk pengertian yang pertama dan telah mengalami erosi sepanjang waktu. Gunung berapi Purbakala memiliki bentuk yang berbeda dengan gunung berapi aktif karena biasanya lebih datar, lebih luas dan lebih rendah. Gunung berapi Purbakala juga sering menjadi saksi sejarah peradaban manusia di masa lalu karena banyak di antaranya yang memiliki peninggalan Purbakala seperti candi, situs atau artefak lain. Gunung berapi Purbakala terbentuk dari proses vulkanisme yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Proses vulkanisme adalah pergerakan magma dari dalam bumi ke permukaan melalui celah-celah atau retakan di kerak bumi. Magma yang keluar dari celah-celah tersebut membentuk gunung berapi dengan lapisan-lapisan material vulkanik seperti batu, abu, pasir, dan lava. Gunung berapi Purbakala biasanya mengalami fase pembentukan, mulai dari fase awal hingga fase akhir. Fase awal adalah fase ketika gunung berapi mulai tumbuh dan aktif meletus. Fase ini biasanya berlangsung selama ribuan hingga puluhan ribu tahun. Contoh gunung berapi Purbakala yang masih dalam fase awal adalah Gunung Ungaran di Jawa Tengah yang terbentuk sekitar 30.000 tahun yang lalu. Gunung Ungaran memiliki ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut dan memiliki peninggalan Purbakala, Candi Gedong Songo di lerengnya. Fase selanjutnya adalah fase matang. Ketika gunung berapi mencapai puncak aktivitasnya dan meletus dengan sangat dahsyat, fase ini biasanya berlangsung selama beberapa ribu hingga beberapa ratus tahun. Contoh gunung berapi Purbakala yang sudah masuk fase matang adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah dan di Yogyakarta yang terbentuk sekitar 60.000 tahun yang lalu. Gunung Merapi memiliki ketinggian 2.930 meter di atas permukaan laut
dan merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Fase terakhir adalah fase tua atau purba. Ketika gunung berapi mulai menurun aktivitasnya dan tidak meletus lagi, fase ini biasanya berlangsung selama beberapa ratus tahun hingga beberapa puluh tahun. Contoh gunung berapi purbakala yang sudah mencapai fase tua atau purba adalah Gunung Api Purba Ngelangeran di Yogyakarta yang terbentuk sekitar 60 juta tahun yang lalu. Gunung api purba itu memiliki ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dan memiliki bentuk seperti piramida dengan puncak datar. Gunung berapi purbakala tidak hanya menarik dari segi bentuknya, tetapi juga dari segi dampaknya terhadap lingkungan dan manusia di masa lalu. Ketika gunung berapi meletus, ia akan mengeluarkan material vulkanik seperti lava, abu, gas, dan batu yang bisa menimbulkan bencana alam seperti banjir, lahar, hujan abu, gempa bumi, tsunami, atau perubahan iklim. Bencana alam ini bisa mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh bencana alam akibat letusan gunung berapi purbakala adalah letusan Gunung Toba di Sumatera Utara yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini merupakan letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah manusia yang menghasilkan abu vulkanik sebanyak 2.800 km kubik dan menyebabkan pendinginan global selama beberapa tahun. Pulang. Iya. Motor itu muter terus dia kemana? Sayang. Salah satu cara bagaimana mengetahui keberadaan gunung berapi purbakala melalui proses identifikasi ekosistem di sekitar lokasi suspek gunung berapi purbakala. Di sini kita mengambil beberapa batu dan pasir, batang pohon, akar rumput, dan lainnya. Kemudian kita melakukan proses yang namanya itu elektrolisis pada sampling yang kita ambil, seperti bebatuan dan pasir. Kita harus memahami beberapa istilah dan fungsi utama, antara lain menyangkut katoda dan anoda, atau bisa dipahami sebagai kutub positif dan kutub negatif. Elektrolisis adalah proses pemisahan unsur-unsur kimia dari suatu larutan dengan menggunakan arus listrik. Elektrolisis dapat digunakan untuk menghasilkan logam-logam mulia seperti emas, perak, atau platinum dan atau menyangkut sulfur dari bebatuan dan pasir yang mengandungnya. Proses ini melibatkan dua elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung ion-ion. Arus listrik akan menggerakkan ion-ion tersebut menuju elektroda yang sesuai dengan muatan listriknya. Ion-ion positif akan menuju elektroda negatif
atau katoda, dan ion-ion negatif akan menuju elektroda positif atau anoda. Di sini, ion-ion tersebut akan melepaskan atau menerima elektron dan berubah menjadi atom-atom yang menempel pada elektroda. Ini merupakan sketsa atau gambar posisi wilayah Tentena. Dari sketsa ini, posisi wilayah Tentena berada di dataran tinggi dan disinilah pusat dari Danau Poso, sementara di Kota Poso, tempat dari Sungai Poso. Posisi wilayah Tentena juga menjelaskan karakter dari tempat ini, yaitu berada di daerah pegunungan, artinya wilayah pegunungan memiliki morfologi berupa ekosistem, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup lainnya seperti hewan. Ciri-ciri wilayah pegunungan itu membedakan wilayah pegunungan dengan wilayah bukan pegunungan seperti tekstur tanah, karakter batu, dan sebagainya. Anda sedang melihat hasil dari proses elektrolisis sampling batu dan pasir. Sampling tersebut mengandung sulfur. Sampling ini diambil dari tepian anjungan Danau Poso. Untuk memulai elektrolisis, siapkan wadah untuk menaruh sampling batu atau pasir. Sebelumnya, kita harus menghaluskan sampling dengan menggunakan palu. Setelah itu, masukkan sampling yang sudah dihaluskan. Gunakan bahan untuk elektroda dari stainless steel. Buatlah cairan yang mengandung asam tinggi untuk melarutkan kandungan di dalam batu atau pasir dalam proses elektrolisis. Fokuskan pada tipe kandungan sulfur yang ada pada batu atau pasir. Ini adalah kandungan utama dan sebagai petunjuk, jika tempat kamu dulunya adalah bekas gunung berapi purba.